Bab 1161. Dalam hal postur, aku bersedia memanggil kamu yang terkuat. Baiklah, baiklah, baiklah. Kami mengerti. Para karyawan wanita Hermes sangat hormat dan sopan kepada He Yuan. Ada kartu VIP berlian ulang tahun kelima yang baru. Dia menghabiskan lebih dari 1 juta yuan sekaligus. Dia memiliki villa paling mewah di Zonghai, Pavilion Jiushu. Dia jelas seorang sosialita dari kelas atas. Belum lagi mereka, bahkan CEO mereka sendiri mungkin tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Mereka harus bersikap sopan. Kita akhiri saja, kata He Yuan ringan. Oh ya, bantu aku mengantarkannya sebelum malam ini. Aku akan naik pesawat pribadi ke Sunrise Land untuk liburan besok. Dan jet pribadi. Bukan hanya para asisten toko wanita, bahkan pelanggan lain di toko itu memandang He Yuan secara berbeda. Ini benar-benar orang kaya. Baiklah, nanti kami atur seseorang untuk mengirimkannya. Tidak akan menyita waktumu. Aku pergi dulu. Kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Baiklah, hati-hati. He Yuan berjalan keluar dari toko Hermes dengan elegan. Lin Yi dan Ji Qingyan mengikuti di belakang, memberikan kesan bahwa mereka berdua adalah sopir dan asisten. Lin Yi, dalam hal postur, aku bersedia menyebutmu sebagai yang terkuat. Petik 1. Akting He Yuan sangat bagus, luar biasa. Aduh, bukan masalah besar. Biarkan saja dia pamer, kata Ji Qingyan sambil menyeringai. Mengingat dia menghabiskan lebih dari 1 juta untuk merawat kami, saya tidak akan berdebat dengannya tentang masalah ini. Dia mentraktir kita. Ji Qingyan menutup mulutnya dan terkekeh. Sepertinya kamu masih belum mengerti Yuan. Dia sudah bayar. Apa yang perlu ditakutkan? Tapi dia seorang CFO. Kamu bahkan tidak menyadari dia mentransfer 1,7 miliar yuan untuk dirinya sendiri. Bukankah mudah baginya untuk mengganti kerugiannya sendiri dengan lebih dari 1 juta yuan? Apa-apaan ini? Setelah berbelanja di Hermes, mereka bertiga pergi ke toko lainnya. He Yuan terus menghabiskan uang sebanyak yang ia bisa. Kemudian, ia mengeluarkan kartu keanggotaan berliannya dan membutakan semua orang. Trik sok penting itu diulang-ulang, tetapi He Yuan tidak bosan melakukannya. Setelah berbelanja sekali, ia menghabiskan lebih dari 1,8 juta yuan. Jika tidak ada diskon, totalnya menjadi 3,6 juta yuan. Ini bukan jumlah yang sedikit. Seru. Setelah berbelanja, mereka bertiga pergi ke restoran barat di luar. He Yuan duduk dengan santai, merasa sangat puas. Merasa baik, tanya Lin Yi. Aku merasa lebih dari baik, kata He Yuan puas. Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun dan bahkan berpura-pura sempurna. Hanya memikirkannya saja membuatku bersemangat. Lin Yi. Tidak seorang pun yang bisa bersikap tenang di depan Lin Yi, kecuali He Yuan. Jangan cemberut. Makanan ini tanggung jawabku. Pesan saja sesukamu. Jangan sungkan-sungkan. Setidaknya kamu punya hati nurani. Mungkin karena lelah berbelanja, mereka bertiga tidak banyak bicara selama makan malam. Setelah mengisi perut, mereka pulang. Keesokan paginya, Ji Qingyan bangun pagi-pagi sekali. Setelah mengemasi barang-barangnya, ia berangkat ke bandara bersama Lin Yi. Lingyun Group sekarang memiliki lebih dari 20.000 karyawan aktif. Namun, sebagian besar dari mereka berada di garis depan. Selain itu, sebelum perjalanan, mereka diberi pilihan kedua. Jika mereka memilih untuk tidak pergi, mereka akan mendapatkan kompensasi sebesar 70% dari biaya perjalanan. Beberapa karyawan dari keluarga miskin memilih untuk meminta uang dan tidak berpartisipasi dalam perjalanan ini. Hasilnya, pada akhirnya, jumlah orang yang memutuskan untuk melakukan perjalanan itu berjumlah 400 orang. Semua eksekutif hadir. Bahkan petinggi perusahaan pun ada di sana. Sebagai eksekutif, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak berpartisipasi. Ini juga sejalan dengan harapan Qixian Zhao dan He Yuan. Lebih dari 400 orang datang untuk bermain. Jumlah ini sudah cukup besar. Jika jumlahnya lebih banyak, akan sangat sulit untuk mengatasinya. Ini bukan masalah uang, tetapi manajemen akan menjadi masalah besar. Mereka memilih menyewa pesawat untuk perjalanan ini. Lagi pula, ini tidak sulit. Xinhua Airlines dimiliki oleh keluarga Liang Jinming. Mereka menelepon dan mengatur 2 pesawat untuk terbang langsung ke Sunrise Land. Karena alasan ini, Qin Han dan Liang Jinming juga menjadi tamu yang menyertainya. Namun, Qin Han berbeda dari yang lain. Kebetulan, ia sedang ada proyek yang perlu dibahas di Sunrise Land, sehingga ia memutuskan untuk ikut. Beberapa eksekutif penting, seperti Shen Tianzuo dan keluarganya, Qixian Zhao, Tian Yan, Cheng Xuang, Wang Tianlong, Sun Fuyu, Lu Ying, dan lainnya, semuanya berada di pesawat pribadi bersama Lin Yi.
Ini adalah perlakuan khusus bagi para eksekutif. Orang-orang di pesawat itu memiliki identitas yang berbeda-beda, bahkan ada perbedaan kelas. Namun, karena Lin Yi, setelah perkenalan yang sederhana, mereka menjadi sangat akrab. Namun, burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Prinsip ini juga berlaku di sini. Orang jujur seperti Qi Xianzhao dengan cepat berteman dengan Shen Tianzuo. Dan pada saat yang sama, naga tidur, Wang Tianlong dari grup Ling Yun dan anak ayam Phoenix, Sun Fuyu bersembunyi di sudut, melontarkan lelucon dan bersenang-senang. Suasananya cukup harmonis tanpa ada perasaan buruk apapun. Namun, Lin Yi sedang banyak pikiran. Sejak mereka memutuskan untuk bepergian ke Sunrise Land, berita itu telah diumumkan di situs web resmi. Jika Kaya Mitsui memperhatikan berita, dia pasti mengetahuinya. Namun, setelah sekian hari, dia tidak menghubunginya. Mungkinkah dia telah kehilangan minat padanya? Kalau tidak ada reaksi sama sekali, tidak perlu ada penyelidikan terhadap insiden biji bas. Sekitar pukul 3 sore, pesawat mendarat di Bandara Toyo. Setelah turun dari pesawat, mereka menemukan 10 bus wisata sudah menunggu di bandara. Mereka tidak melewatkan satu detail pun. Lagi pula, He Yuan lah yang memimpin, dan uang yang dikeluarkan bukan miliknya sendiri, jadi semuanya diatur secara transparan. Dia juga mengatur segalanya untuk Lin Yi dengan cara yang jelas dan lugas. Setelah turun dari pesawat, rombongan menaiki bus dan tiba di hotel yang telah mereka pesan sebelumnya. Meskipun ada banyak orang, mereka sudah mempertimbangkan hal ini sebelumnya. Mereka akan bepergian sesuai departemen masing-masing, menghemat waktu dan tenaga. Di Toyo, standar Oman Hotel tidak rendah. Meskipun mungkin bukan yang terbaik, hotel ini tetap memiliki reputasi baik di kategorinya. Harganya juga terjangkau, terutama dengan diskon sekitar 40%. Ini semua berkat Wang Tianlong. Karena hari sudah sore, tidak ada rencana kegiatan khusus hari itu. Namun, ada pertemuan di malam hari yang wajib dihadiri semua karyawan. Lagi pula, ini kan acara membangun tim perusahaan. Pasti ada beberapa kegiatan kelompok. Karena banyaknya orang, butuh waktu lama untuk melakukan check-in. Meskipun dia telah membuat rencana terperinci sebelumnya, kekacauan tetap tidak dapat dihindari. Meskipun kemampuan Wang Tianlong untuk mengesankan dan menyanjung orang lain sangat baik, ketajaman bisnisnya juga tidak buruk. Berkat kemampuan ini, ia dengan cepat menyelesaikan semua masalah. Presiden Lin, saya sungguh minta maaf. Ada beberapa hal yang tidak saya komunikasikan dengan baik sebelumnya. Hal ini menyebabkan masalah kecil, kata Wang Tianlong dengan malu. Banyak sekali orang yang menjadi tanggung jawabmu untuk memberi makan, tempat tinggal, dan transportasi. Aku sudah puas kau bisa melakukan ini. Lin Yi menepuk bahu Wang Tianlong. Dan kamu bahkan dapat diskon 40%. Kebanyakan orang gak akan menyangka bisa dapat ini. Wang Tianlong terkekeh, itu hanya kebetulan. Mereka menghubungi saya, dan saya merasa mereka cukup tulus. Lagi pula, Direktur Qi juga cukup puas dengan hotel ini, jadi kami memutuskan untuk memilihnya. Hah! Mereka berinisiatif menghubungi kita. Bab 1162. Presiden Lin. Awalnya, Direktur Qi menelepon saya dan meminta saya untuk mengurus akomodasi. Saya setuju dan mulai mencari hotel yang cocok. Keesokan harinya, mereka menelepon saya kembali dan mengatakan mereka tahu tentang perjalanan membangun tim kami. Saya sendiri memeriksa pilihan-pilihan yang tersedia dan akhirnya menegosiasikan harga diskon 60%, yang cukup masuk akal. Baiklah, bagus sekali. Kata Lin Yi, kalian para pemimpin telah banyak menderita beberapa hari ini. Lin Yi memikirkannya dengan saksama. Ada begitu banyak orang di grup Ling Yun. Tidak peduli seberapa kuat Qi Xianzhao dan He Yuan, Wang Tianlong adalah bawahan pertamanya. Ini bisa dianggap takdir. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bekerja untuk Presiden Lin. Saya akan melakukan yang terbaik sampai akhir hayat saya. Kita semua di pihak yang sama. Berhentilah bersikap keren dan mulai bekerja. Wang Tianlong terkekeh dan terus mengatur semua orang. Lin Yi menyadari bahwa pengaturan Wang Tianlong cukup jelas. Ini karena banyak staf hotel yang mengenal orang Huaxian, dan bahkan banyak wajah orang Huaxian di sekitar mereka. Karena itu, tidak ada masalah dalam berkomunikasi. Meski itu masalah kecil, Lin Yi punya firasat. Mungkin sejalan, Kaya Mitsui, tahu sebelumnya, jadi dia melakukan ini, tapi dia tidak memperlihatkan dirinya. Kalau begitu, itu yang terbaik. Dia pasti akan menghubunginya beberapa hari lagi. Namun jika itu suatu kebetulan, itu soal lain. Setelah check-in, mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Kemudian, mereka akan makan malam bersama pukul 6 sore.
Makan juga merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun tim. Sekitar pukul 17.30, para eksekutif dan karyawan perusahaan tiba di lokasi hotel satu persatu untuk menyiapkan makan malam. Lin Yi tidak tertarik dengan pertemuan seperti itu. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, dia tetaplah bos perusahaan. Dia harus berpura-pura. Di zaman dahulu, kaisar masih berbagi kebahagiaan dengan rakyat. Ia hanyalah bos kecil, jadi ia tidak boleh terlalu sok. Presiden Lin. Lin Yi duduk di ujung meja, menunggu makanan dimulai. Pada saat ini, Wang Tianlong masuk bersama seorang pria parubaya dan seorang wanita berusia 30-an. Lin Yi tidak tahu apakah dia telah menonton terlalu banyak film Sunrise Land. Ia merasa pria parubaya berjas itu agak vulgar. Terlebih lagi, wanita berusia 30-an yang mengenakan gaun itu sangat menawan. Keanggunan wanita muda itu terlihat jelas. Lin Yi secara naluriah berdiri dan Wang Tianlong memperkenalkan mereka. Bapak Lin, ini Bapak Kentaro Kawashima, General Manager Oman Hotel, dan ini Ibu Zixia Okita, Direktur Eksekutif mereka. Zixia Okita. Kedengarannya familiar sekali. Dia bertanya-tanya apakah dia ada hubungannya dengan Anri Okita. Tuan Kawashima, Nona Okita, ini Presiden Ling Yun Group kami, Tuan Lin Yi. Halo, Presiden Lin. Kami menyambut Anda dan karyawan Anda di antara karyawan kami. Atas nama seluruh karyawan Oman Hotel, saya mengucapkan terima kasih. Huaxianmu sangat bagus. Mendengar kemahiran Kentaro Kawashima dalam huaxian, Lin Yi sedikit terkejut. Mengesampingkan penampilannya yang menyedihkan, sungguh sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah Sunrise Landese. Bahasa huaxian perlahan-lahan menjadi bahasa dunia. Banyak turis huaxian datang ke sini setiap hari, sehingga banyak karyawan di sini yang bisa berbahasa huaxian. Itu tidak buruk, Lin Yi menyetujui dengan santai. Bos Lin, beginilah kejadiannya, kata Wang Tianlong. Hotel telah menyiapkan pertunjukan kecil untuk kami yang bisa ditonton semua orang sambil makan. Setelah mengatakan itu, Wang Tianlong membungkuk dan berbisik, gratis. Bagus sekali, Tuan Kawashima sangat perhatian. Selain beberapa film penuh aksi dari Sunrise Land, Lin Yi tidak dapat menikmati bentuk seni Sunrise Land lainnya. Namun, ceritanya berbeda jika gratis. Dengan begitu banyak karyawan di sekitarnya, ia bisa membiarkan mereka menikmatinya begitu saja. Tentu saja, tentu saja. Presiden Lin, suatu kehormatan bagi kami Anda menginap di hotel Oman kami. Hotel sudah siap untuk pertunjukan. Setelah mendapat persetujuan Lin Yi, para pemain memasuki tempat pertunjukan. Melihat para artis berpenampilan mancanegara itu, para karyawan perusahaan pun ikut tak kalah heboh. Meskipun para eksekutif ini tampak bermartabat dan jujur, secara pribadi, mereka juga memiliki keanehan mereka sendiri, sama seperti orang lain. Presiden Lin sangat baik kepada kami. Beliau tidak hanya mengatur penerbangan charter untuk kami ke sini, tetapi pengaturannya juga sangat baik. Kami bahkan bisa menikmati pertunjukan saat makan. Saya sangat mengagumi Presiden Lin, kata seorang karyawan wanita dari Departemen Administrasi. Kapan Presiden Lin akan jatuh cinta padaku? Aku bisa berpose sesuka hati. Dia bahkan tidak perlu bertanggung jawab kalau aku hamil, kata staf keuangan itu. Jangan bilang kamu bisa melakukan segalanya. Kamu bahkan tidak bisa menyemprot. Kamu tidak sebaik aku dalam hal ini. Sial, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Aku tidak bisa menahannya. Aku terobsesi dengan Presiden Lin. Haha, bos wanitanya sudah ada di sini. Kamu nggak akan dapat kesempatan. Memang benar seperti yang dikatakan He Yuan. Jika suatu hari Lin Yi mau berbuat curang, tidak akan ada wanita di perusahaan yang tidak bersalah. Seiring berjalannya waktu, hidangan-hidangan itu disajikan satu demi satu. Kombinasi hidangan huaxian dan Sunrise Landese. Lin Yi hanya takut orang-orang ini tidak terbiasa dengannya. Namun, tak seorang pun mengangkat sumpit setelah hidangan disajikan. Mereka semua menunggu Lin Yi. Aturan tempat kerja harus dipatuhi. Semuanya, tak perlu melihatku. Makan apa yang perlu kalian makan dan minum apa yang perlu kalian minum. Kali ini, kita main di luar. Tak banyak aturan. Jangan terlalu tertutup. Setelah itu, Lin Yi berkata kepada Wang Tianlong, katakan pada mereka bahwa pertunjukannya bisa dimulai sekarang. Wang Tianlong sudah terbiasa dengan sikap santai Lin Yi, tetapi Kentaro Kawashima dan Zixia Okita tampaknya sedikit tidak nyaman. Dia seharusnya menjadi taipan terkenal di Huaxia. Dia tidak akan begitu saja, kan? Presiden Lin, ini kesempatan yang sangat baik. Setidaknya Anda harus naik ke panggung dan menyampaikan beberapa patah kata, Zixia Okita mengundangnya sambil tersenyum.
Lin Yi hendak menolak ketika dia melihat Ji Qingyan menyentuhnya di bawah meja. Silakan. Lagi pula, ini acara membangun tim perusahaan. Kamu harus bersikap seperti bos. Ji Qingyan pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, dan ia sering perlu mengucapkan beberapa patah kata untuk meningkatkan kekompakan perusahaan. Bagus. Lin Yi tidak ragu-ragu, dan Zi Xiao kita, yang bertindak sebagai pembawa acara, mengikutinya. Tepuk, tepuk, tepuk. Melihat Lin Yi naik ke panggung, orang-orang di bawah bertepuk tangan meriah, membuat Lin Yi merasa seperti seorang selebriti. Perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Zi Xiao kita, dan saya Direktur Eksekutif Hotel Oman. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi tuan rumah sementara perjamuan ini. Sekarang, saya ingin mengundang Presiden Lin untuk berbicara. Tepuk, tepuk, tepuk. Tepuk tangan terdengar lagi, dan berangsur-angsur mereda setelah waktu yang lama. Pencapaian perusahaan saat ini tak lepas dari kerja keras semua orang. Kami mengadakan perjalanan membangun tim ini untuk berterima kasih atas kerja keras semua orang, jadi saya tidak akan berkomentar lebih lanjut. Izinkan saya bersulam untuk semuanya hari ini. Jika Anda menghabiskan segelas anggur ini, Anda akan mendapatkan angpau merah senilai 6.666 yuan. Oh ya, mereka bahkan bisa dibayar untuk minum. Semua orang yang hadir gempar. Presiden Lin luar biasa. Presiden Lin, aku mencintaimu. Presiden Lin, tidurlah denganku lagi, teriak seorang karyawan wanita hamil. Bab 1163. Orang-orang Sunrise Landese sangat pandai berbisnis. Semua orang menoleh serentak dan tatapan mereka tertuju pada karyawan wanita itu. Menyadari perutnya sudah membuncit, dia pun langsung tertawa terbahak-bahak, membuat suasana gembira semakin memuncak. Lagi pula, penampilan dan bentuk tubuh mereka tidak serasi. Mustahil bagi mereka untuk berinteraksi. Jangan minum anggurnya. Awas bayi di perutmu. Lin Yi tersenyum dan mengingatkannya. Lalu, ia mengangkat gelasnya dan menghabiskan anggurnya dalam sekali teguk. Orang-orang lain di perusahaan itu pun ikut bergabung. Suasananya gembira dan harmonis. Setelah minum segelas anggur, Lin Yi hendak pergi ketika dia dihentikan oleh Zi Xiao kita. Presiden Lin, jangan pergi dulu. Pada titik ini, Lin Yi tidak terburu-buru untuk pergi dan kembali ke panggung. Zi Xiao kita tersenyum dan berkata, akhirnya saya menyadari arti kepahlawanan hari ini. Saya yakin Presiden Lin adalah bos yang baik di perusahaan ini, jadi saya rasa semua karyawan Lin Yun Group harus memberikan dukungan penuh untuk Presiden Lin kita. Lin Yi tersenyum. Dasar penjilat sialan. Setelah Zi Xiao kita selesai berbicara, para karyawan perusahaan tidak ragu-ragu. Mereka mengangkat gelas dan menunggu untuk bersulam untuk Lin Yi. Saat itu, Lin Yi sedang memegang segelas anggur di tangannya. Wang Tianlong telah mengirimkannya di tengah pidato Zi Xiao kita. Dalam hal sanjungan, Wang Tianlong adalah yang terbaik. Sekarang, angkat gelas kalian dan bersulam untuk Presiden Lin. Zi Xiao kita tersenyum dan berkata, jika Presiden Lin senang, dia bahkan mungkin akan memberikan angpau kepada semua orang. Lin Yi berhenti sejenak, minumlah segelas anggur ini, dan aku akan memberimu angpau seharga 8.888 yuan. Zi Xiao kita, aku cuma bercanda buat mencairkan suasana. Kamu keterlaluan. Presiden Lin luar biasa. Presiden Lin, tolong tidur dengan kami lagi, teriak semua karyawan wanita. Sementara itu, Ji Qingyan menutupi wajahnya. Setelah 2 gelas anggur berturut-turut, acara peramakan malam kecil berakhir. Selanjutnya adalah pertunjukan lagu dan tari khas Sunrise Land. Musiknya lembut dan halus, dan tidak berisik sama sekali saat mereka makan. Selama perjalanan ini, Lin Yi tidak bersikap seformal biasanya, dan karena para karyawan perusahaan mengenalnya dengan baik, setelah selesai makan, mereka semua meninggalkan meja dengan santai dan kasual, tanpa ada yang menahan diri. Setelah makan malam, Lin Yi, Qin Han, Gao Zongyuan, dan Liang Jinming berkumpul. Ji Qingyan, He Yuan, dan Tian Yan berkumpul bersama untuk mempersiapkan program mendatang. Kalian bisa bersenang-senang sendiri nanti. Kami tidak akan repot-repot lagi, kata He Yuan. Bagus sekali. Ayo kita berpisah. Kata-kata He Yuan tak berbeda dengan seorang wanita bersuami yang memberitahu suaminya bahwa ia ingin kembali ke keluarganya selama beberapa hari. Kebahagiaan seperti itu tak terbayangkan oleh orang biasa. Kalau begitu sudah beres. Kami pergi dulu. Sampai jumpa. He Yuan adalah tipe orang yang riang. Setelah berpamitan, ia pergi bersama Ji Qingyan dan Tian Yan. Ini menarik, kata Liang Jinming. Mereka sudah pergi. Tinggal kita berempat. Awalnya aku sangat sedih hari ini. Qin Han mengangguk. Kalau dia bersama wanita,
dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lin Yi menyeringai, merasa agak canggung untuk berbicara lebih jauh dengan adanya Gao Zongyuan di dekatnya. Dengan kehadiran He Yuan dan Tian Yan, sepertinya agenda mereka hari ini adalah pergi ke klub tari telanjang pria dan mengagumi perut six-pack. Aku sudah pernah ke Sunrise Land beberapa kali. Aku akan mengajak kalian bersenang-senang, kata Liang Jinming. Kita akan bersenang-senang. Kita mau pergi kemana? Shinjayaka, kata Liang Jinming. Distrik lampu merah terbesar di negeri matahari terbit ada di sana. Ayo kita nonton kabuki. Para pelacur di sana sangat menarik perhatian. Kita bahkan mungkin bisa menikmati malam bersama mereka. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat. Jangan buang waktu. Dipimpin oleh Liang Jinming, mereka berempat naik taksi ke Kabukiko, Shinjaika. Sebagai tempat berkumpulnya adat istiadat dan industri terbesar di negeri matahari terbit, situasi di sini sangat berbeda dengan di Huaxia. Orang-orang di Huaxia melakukannya secara diam-diam di klub-klub, tetapi pihak lain mengungkapkannya secara terbuka. Terutama ketika diletakkan di bawah lampu neon merah muda, garis-garisnya menjadi semakin kabur. Ini adalah pertama kalinya Lin Yi berada di Sunrise Land, dan itu sungguh membuka matanya. Segala jenis bengkel telah disempurnakan hingga tak ada yang lebih bagus lagi. Klub tari telanjang, mandi busa, pembantu, pijat, dan seterusnya membuat Lin Yi menyebutnya seorang ahli. Mengapa orang-orang ini terus memperhatikan kita? Tanya Gao Zongyuan. Kamu belum pernah ke Sunrise Land sebelumnya. Kamu bahkan belum tahu ini. Kenapa kamu genit banget sih? Aku kesini buat urusan bisnis. Gao Zongyuan, siapapun berhak berkata begitu tentangku, kecuali kamu. Meskipun kamu punya pacar, kamu bukan orang baik. Tapi aku belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya, kata Gao Zongyuan. Mata orang-orang ini sungguh hina. Mereka masih menatapku. Aku ingin sekali menendang mereka. Kamu harus bicara dengan saudara Lin tentang ini. Dia ahli dalam hal seperti itu. Ini pertama kalinya aku di Sunrise Land, oke. Bukan itu maksudku, kata Liang Jinming. Ini terutama karena bea cukai dan industri di negeri matahari terbit semuanya dikendalikan oleh kekuatan bawah tanah. Di mata mereka, orang Huaxian mudah diintimidasi, jadi ketika mereka melihat kita, mereka akan melirik kita beberapa kali lagi. Dilihat dari penampilannya, saudara Lin bisa melawan 10 dari mereka sendirian, kata Gao Zongyuan. Ayo pergi. Siapa peduli penampilan mereka? Dengan Patua Lin di sini, apa yang perlu ditakutkan? Aku juga kesini untuk liburan, oke. Bukan untuk jadi pengawal. Jangan khawatir tentang detailnya. Tanpa memberi Lin Yi kesempatan berbicara, Qin Han dan Liang Jinming memegang lengannya dan membawanya ke toko servis yang lebih besar. Lingkungan di toko itu sebenarnya sedikit mirip dengan klub malam. Namun, tidak ada lantai dansa di sini. Lantainya penuh dengan bilik-bilik tempat orang-orang bisa menonton pertunjukan dari bawah. Liang Jinming memilih tempat duduk di barisan depan. Setelah duduk, seorang pelayan berkostum gadis kelinci dan rok pendek berdiri di samping mereka berempat dan berkata dalam bahasa Sunda yang sempurna. Tuan, ini paket beras. Melihat gadis kelinci menyerahkan menu kayu, Qin Han mendecak lidahnya. Pilihannya tidak banyak, tapi harganya tidak murah. Ada sesuatu yang tidak kau ketahui, kata Liang Jinming. Sebenarnya, yang kamu belanjakan bukanlah makanan yang ada di menu, tapi geisha yang akan tampil nanti. Apa maksudmu? Liang Jinming menunjuk ke sebuah papan nama tak jauh dari sana. Di sana, terdapat lebih dari 10 foto gadis-gadis dengan berbagai gaya. Gadis-gadis di atas adalah geisha yang akan tampil malam ini. Angka di depan mereka mewakili paket makanan di atas. Paket makanan yang kamu pilih mewakili gadis yang kamu pilih. Itu tidak benar. Gao Zongyuan bingung. Banyak sekali orang di toko. Bagaimana kalau mereka semua memilih gadis yang sama? Kalau begitu, inisiatif ada di tangan gadis itu. Siapapun yang mereka pilih pada akhirnya boleh mengikuti mereka ke ruang pribadi kecil di dalam untuk menonton pertunjukan sendirian. Apa yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada kemampuanmu. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Ia merasa ini cara lain untuk menaikkan harga overhead. Orang-orang di Sunrise Land benar-benar tahu cara berbisnis. Bab 1164. Pesonaku tak menghormati batas negara. Aturan macam apa ini? Aku sudah menghabiskan uangnya, tapi apakah aku bisa tidur dengannya atau tidak masih tergantung pada suasana hatinya. Ini toko yang bagus, aku tidak membawamu ke tempat-tempat berantakan itu, kata Liang Jinming. Aku di sini untuk bersenang-senang. Jangan kembali dengan wajah masam. Kalau kamu benar-benar butuh, aku akan mengurusnya saat aku kembali. Qin Han mengangguk setuju, lebih baik membawa teman-temanmu sendiri, gadis-gadis. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikan komentar cabul.
Liang Jinming menunjuk menu, kita pesan yang paling mahal, lalu 4 porsi sake dan 10 porsi sate. Seharusnya sudah cukup. Paket makanan itu untuk gadis itu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya memesan sesuatu yang lain untuk mengisi waktu. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Setelah pelayan pergi, jumlah pelanggan di toko berangsur-angsur bertambah. Lebih dari separuhnya berasal dari Sunrise Land, tetapi banyak juga orang asing yang menonton pertunjukan geisha. Nomor 1 yang kita pesan sepertinya sangat populer. Aku lihat banyak orang memesannya, kata Qin Han sambil menyesap anggurnya. Nomor 1 adalah pelacur tercantik di sini. Tentu saja, akan ada banyak pelanggan. Tak lama kemudian, pertunjukan geisha dimulai. Semua orang di toko duduk tegak. Beberapa orang bahkan bersorak seolah-olah sedang menonton konser selebritas. Melihat adegan ini, Lin Yi mulai menantikannya, tetapi ketika pertunjukan benar-benar dimulai, dia merasakan kepalanya berdengung. Wajahnya dicat seputih hantu, dan dengungannya seperti erangan anak kecil yang sudah meninggal di kuburan. Apa-apaan ini? Bahkan jika kamu memutarkan film Jav untukku, aku pikir itu akan lebih baik dari ini. Melihat ketiga sahabatnya menonton dengan penuh semangat, Lin Yi merasa telah kehilangan sel seninya. Apakah kamu yakin bisa memahami keseruan pertunjukan semacam ini? Tanya Lin Yi sambil minum. Saya hanya sedang menjalani budaya. Lagi pula, saya tidak punya kegiatan lain, kata Liang Jinming. Lin tua, kamu tidak bisa begitu norak, kamu harus menghargainya, kata Qin Han. Silakan saja, aku tidak menikmatinya. Karena Lin Yi tidak tertarik dengan pertunjukan geisha, ia mengeluarkan ponselnya dan bermain game untuk menghabiskan waktu. Setelah sekitar 1 jam, pertunjukan geisha berakhir. Terdengar tepuk tangan meriah dari bawah panggung, bahkan banyak orang yang memberi tip. Lin Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mungkin dia memang orang biasa. Setelah pertunjukan berakhir, sekitar selusin geisha yang berpartisipasi dalam pertunjukan semuanya berjalan menuju meja depan dan berdiri dengan hormat dan patuh dalam satu baris. Pada saat ini, Lin Yi akhirnya mengerti mengapa orang-orang menyukai hal semacam ini. Keinginan yang tak terlukiskan untuk menaklukkan benar-benar membuat hati seseorang gatal. Tetapi meski begitu, orang-orang ini bukanlah kesukaan Lin Yi. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya berjas memegang kartu kecil dan berkata dengan ekspresi berlebihan. Sekarang, pertunjukannya sudah selesai, selanjutnya, kita akan melanjutkan ke segmen pilihan tunggal. Petik 2. Pa. Tepuk tangan dan sorak-sorai terdengar silih berganti. Adegan yang dinantikan semua orang telah tiba. Pemiliknya mengambil kartu itu, melihatnya, dan berkata, dalam pertunjukan tadi, ada total 6 meja tamu yang menyatakan cinta mereka kepada Nona Shoko Nakajima. Ke-6 meja tamu ini adalah nomor 2, nomor 3, nomor 9, nomor 14, nomor 17, dan nomor 21. Sekarang, silakan berdiri. Nona Shoko Nakajima yang akan menentukan pilihan. Setelah pembawa acara selesai berbicara, Liang Jinming berdiri dengan gaya yang mencolok. Ia bahkan sengaja merapikan pakaiannya, merasa kemenangan sudah di depan matanya. Pada saat yang sama, orang-orang di meja lain juga berdiri. Sama seperti Liang Jinming, mereka dipenuhi rasa percaya diri. Namun, 4 meja dipenuhi orang-orang dari Sunrise Land. Sisanya berkulit putih dan tampak sangat bersemangat. Lin Yi melirik ke 6 orang itu, termasuk Liang Jinming, dan merasa mereka semua yakin bahwa dia pasti akan dipilih. Pembawa acara menatap Shoko Nakajima sambil tersenyum. Nona Nakajima, sudahkah Anda memilih? Saya memilih. Shoko Nakajima tersenyum malu. Saya pilih nomor 9. Liang Jinming berseru, pesonaku sungguh tak terbatas. Semua gadis di negeri matahari terbit terpesona olehku. Liang tua, jangan mencolok, kata Qin Han. Kurasa kau salah paham. Dia pasti melihat Pak Tua Lin. Apa kau tidak lihat betapa cantiknya dia? Sial, itu menyakitkan. Gao Zongyuan tertawa terbahak-bahak. Alasannya tidak penting. Yang terpenting adalah dia memilih meja kita. Aku penasaran trik apa yang bisa dia mainkan di dalam. Baiklah, mari kita sambut tamu dari meja 9. Sebelum pembawa acara selesai berbicara, dia mendengar serangkaian kutukan marah. Aku sudah meluangkan waktu untuk mendukungmu hari ini, tapi kau malah memilih babi huaksia. Dasar jalang sialan. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Lin Yi dan yang lainnya membeku dalam sekejap, ekspresi mereka geli. Meskipun Qin Han dan yang lainnya tidak fasih berbahasa Sunrise Landese, mereka bisa memahami sebagiannya. Ditambah dengan ekspresinya yang garang, mereka tentu tahu bahwa ini masalah. Pria yang berbicara itu tidak tinggi. Ia agak gemuk, tetapi ekspresinya sangat arogan. Tuan,
harap tenang. Melihat situasinya tidak tepat, tuan rumah buru-buru menghiburnya, takut ia akan menimbulkan masalah. Berbicara seperti itu terlalu tidak sopan. Pada saat yang sama, petugas keamanan segera bergegas dan berlari ke meja 3, ingin menghentikannya. Pria gemuk itu melepas pakaiannya. Ada tato serigala di dadanya. Pada saat yang sama, 5 orang di sampingnya juga berdiri. Setelah melepas pakaian mereka, mereka memperlihatkan tato di sekujur tubuh mereka, tetapi tidak sebanyak pria gemuk itu. Kamu dari klan Hiromichi. Melihat tato di tubuh lelaki tambun itu, orang-orang dari Sunrise Land di toko itu pun ketakutan hingga meninggalkan tempat duduk mereka, mata mereka penuh dengan ketakutan. Saya Takashi Ikeda dari cabang Hiromichi di prefektur Okehime, saya di sini hari ini untuk menemuinya. Setelah mengetahui identitas Takashi Ikeda, bahkan tuan rumah dan staf keamanan tidak berani bergerak. Mereka dari klan Hiromichi. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Lagi pula, ini adalah Kabukiko, yang dikendalikan oleh orang-orang ini. Jika mereka memprovokasinya, nyawa mereka akan terancam. Melihat orang-orang di toko berhenti bicara dan bersembunyi di pinggir, Takashi Ikeda mengancingkan bajunya dan duduk dengan puas. Ia menunjuk Soko Nakajima dan berkata, "Aku tidak ingin dia memilih orang lain malam ini." Dengan baik. Ekspresi tuan rumah tampak bingung. Atasannya tidak ada di sana, dan dialah yang bertanggung jawab atas acara malam ini. Jika mereka melakukan apa yang dikatakannya, mereka akan mengecewakan pelanggan Huaxia ini. Ini akan sangat memengaruhi reputasi toko. Namun, jika mereka tidak mendengarkannya, toko ini mungkin akan menderita. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, pembawa acara tidak punya pilihan selain berjalan turun dan berdiri di samping Liang Jinming. "Pak, saya sungguh minta maaf. Kami tidak tahu hal seperti ini akan terjadi. Kami akan mengembalikan uangnya. Bisakah Anda meninggalkan toko?" "Kurasa tidak," kata Liang Jinming ringan. Bab 1165. Hampir merusak rencanaku. Apa maksudmu? Tuan rumah sangat gugup. Ia tidak ingin menimbulkan masalah dan hanya berharap masalah ini segera selesai. "Apa lagi maksudnya? Aku cuma mau main-main sama dia," kata Liang Jinming. "Sebenarnya, kami tidak tertarik dengan pertunjukan geisha. Kami di sini murni untuk ikut bersenang-senang, tapi dia sepertinya sok tahu. Aku tidak tahan. Kalau wanita yang kusuka diberikan kepada orang lain, apa kau tidak mempermalukanku?" Karena sering berinteraksi dengan wisatawan Tiongkok, tuan rumah sedikit mengerti maksud Liang Jinming, tetapi dia tidak sepenuhnya mengerti. Namun, dia sudah menduga bahwa orang-orang Huaxia ini tidak bermaksud menyerah begitu saja dalam masalah ini. Tapi mereka dari klan Hiromichi. Kau tak boleh menyinggung mereka. Jangan gegabah. Aku akan mengembalikan uangnya. Pertunjukan hari ini gratis, kata pembawa acara dengan tulus. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa kata-kata Takashi Ikeda barusan sangat kasar. Setidaknya, dia tidak punya sopan santun. Tidak heran jika orang-orang Huaxia ini marah. "Aku tidak peduli apakah itu klan Hiromichi atau klan pahlawan Miki, aku ingin mengadakan upacara peringatan untuknya," kata Lin Yi. "Tuan, Anda harus tenang. Ini negeri matahari terbit. Kalau Anda melawan, Anda akan menderita. Jangan." "Baiklah, itu bukan urusanmu." Liang Jinming mendorong tuan rumah itu dengan tidak sabar dan mereka berempat berjalan menuju Takashi Ikeda. Takashi Ikeda dan yang lainnya juga berdiri dan menanggalkan pakaian mereka lagi, memperlihatkan tato di perut mereka. Lin Yi merasa adegan ini sedikit lucu. Apakah terlalu sok untuk terus memamerkan tatonya? Di Sunrise Land, klan Hiromichi adalah cabang dari Yamaguchi Gumi, jadi mereka mengikuti tradisi yang sama. Semakin rumit tato di tubuhnya, semakin tinggi statusnya di geng. Oleh karena itu, terkadang mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Begitu mereka menunjukkan tato mereka, orang lain akan takut, seperti tamu-tamu lain dari Sunrise Land. Namun, di mata Lin Yi dan yang lainnya, perilaku ini terlalu bodoh. Jelas itu adalah seekor serigala, tetapi karena perutnya terlalu besar, ia menjadi serak. Jika bukan karena suasananya, Lin Yi pasti sudah tertawa. Kedua kelompok itu berdiri saling berhadapan. Lin Yi melirik Qin Han dan yang lainnya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan menjalani prosesnya? Kalau sudah begini, apa gunanya menjalani prosesnya? Kita jalani saja." Qin Han tidak terlalu peduli dan menendang Takashi Ikeda. Gao Zongyuan dan Liang Jinming mengikuti dari belakang dan menyerang bersama Qin Han. Selain pukulan dan tendangan, botol-botol anggur di meja semuanya diarahkan kepada Takashi Ikeda. Pemandangan kacau di depan mereka mengejutkan orang-orang Sunrise Landese di toko. Orang-orang Huaxian ini terlalu berani. Mereka benar-benar berani menyerang orang-orang dari klan Hiromichi.
Setelah dipukul dan ditendang oleh mereka bertiga, Takashi Ikeda menutupi kepalanya dan membungkus dirinya seperti kepompong. Ia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Lin Yi menggaruk kepalanya dengan bingung. Qin Han dan dua orang lainnya adalah orang biasa, sementara orang ini bernama Takashi Ikeda, yang mengaku sebagai ketua tim, dipukuli seperti ini. Bagaimana klan Hiromichi bisa tumbuh begitu besar? Apakah hanya karena tato Husky? Kalau saja pemuda-pemuda energi bertato Guan Yu itu datang dari negara mereka, bukankah mereka akan ketakutan setengah mati? Lepaskan pemimpin kami. Bawahan Takashi Ikeda mengeluarkan belati dan mengarahkannya ke Lin Yi dengan marah. Lumayan, lumayan. Kamu benar-benar membawa pisau. Lin Yi tersenyum. Untungnya, saya sudah siap. Dengan itu, Lin Yi mengeluarkan pisau bedahnya dan tersenyum. Lebih baik kau tetap di tempatmu, atau mungkin akan ada darah. Bodoh. Ikuti aku. Pisau bedah Lin Yi terlalu kecil, dan anak buah Takashi Ikeda sama sekali tidak takut. Mereka menyerbu ke arahnya. Mata Lin Yi menyipit, dan pisau bedah itu bergerak secepat kilat. Cahaya dingin menyambar dan darah berceceran di lantai. Salah satu dari mereka terluka berdarah di pergelangan tangannya. Luka itu begitu menyakitkan hingga ia berguling-guling di tanah seolah bisa pingsan kapan saja. Satu orang jatuh ke tanah, dan yang lainnya tidak berani menyerang lagi. Adapun belati di tangan mereka, itu hanya hiasan dan tidak menimbulkan ancaman apapun. Tidak, tidak lagi, tidak lagi. Takashi Ikeda, yang tergeletak di tanah, memohon ampun. Saat itu, wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan ia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Liang Jinming membungkuk dan menjambak rambut Takashi Ikeda. Siapa yang baru saja kau marahi? Mata Takashi Ikeda dipenuhi ketakutan sementara tubuhnya gemetar tak terkendali. Aku memarahi diriku sendiri. Aku memarahi diriku sendiri. Aku tahu aku salah. Berhenti memukulku. Dengan karaktermu, kamu seharusnya berhenti menjadi orang jahat di masa depan. Kamu benar-benar tidak punya bakat untuk itu. Ya, saya mengerti. Cukup, enyahlah. Setelah menerima pengampunan, Takashi Ikeda dan anak buahnya bergegas pergi. Liang Jinming berbalik dan menatap tuan rumah. Dia milik kita sekarang, bukan? Ya, kata tuan rumah dengan cepat. Saya akan mengantar Anda ke lantai 2 sekarang. Harus saya akui, pelayanan Anda cukup baik. Karena tidak ada yang bisa dilakukan meskipun mereka kembali, mereka berempat pergi ke kamar pribadi di lantai 2 di bawah pimpinan gadis kelinci. Sedangkan panggung di lantai pertama, setelah dibersihkan secara sederhana, tetap beroperasi. Itu karena ada juga tamu yang memesan paket makanan lain. Demi reputasi dan bisnis mereka tidak bisa begitu saja mengakhiri acara di sini. Ini adalah tabu besar dalam industri bea cukai. Setelah diberi pelajaran oleh Lin Yi dan yang lainnya, Takashi Ikeda dan yang lainnya berlari keluar dalam keadaan menyedihkan. Ketika melihat mereka yang sedikit itu, orang-orang yang lalu lalang di jalan tanpa sadar menjauhi mereka, karena tidak ingin menimbulkan masalah. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menghubungi seseorang untuk membalas dendam? Tanya bawahan botak itu. Tentu saja, kita harus membalas dendam. Takashi Ikeda menutupi wajahnya yang bengkak dan berkata, tapi Chiga terluka. Bawa dia ke rumah sakit. Aku akan menghentikannya di sini. Baik, ketua tim, saya pergi sekarang. Bawahan bernama Chiga membawa pria yang terluka itu dan pergi dengan taksi. Takashi Ikeda, di sisi lain, berdiri di samping bersama yang lain dan mulai meminta bantuan. Kalau mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka akan menggoyang-goyangkannya. Hal semacam ini tidak membedakan negara. Namun, pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz Maybach hitam berhenti tidak jauh dari Takashi Ikeda. Pengemudinya adalah pria paruh baya berjas. Wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol, dan rambutnya pendek. Ia memancarkan aura yang menyeramkan. Di belakang mobil duduk seorang lelaki tua yang tampak lesu. Kulit wajahnya seperti kulit kayu kering, membuatnya tampak lebih mengerikan daripada pengemudinya. Pemimpin, itu mereka. Sambil menatap Takashi Ikeda, sang sopir berbisik. Mereka hampir menghancurkan rencanaku. Suruh seseorang membawa mereka pergi. Aku tidak ingin melihat mereka lagi, kata pria tua di barisan belakang dengan suara serak. Bab 1166. Memainkan bukin dan minum anggur untukmu. Di toko, mereka berempat dibawa ke atas. Tempat ini agak mirip hotel. Semuanya terbuat dari kayu. Gambar-gambar ukiyo-e terlihat di mana-mana, membuat orang-orang merasa seperti telah bertransmigrasi ke zaman Edo. Setelah naik ke atas, seorang wanita parubaya berkimono keluar dan membungkuk kepada mereka. Kemudian,
Ia membuka pintu di sampingnya dan mempersilakan Lin Yi dan yang lainnya masuk. Akan tetapi, Soko Nakajima tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, dia berjalan menuju ujung yang lain. Tuan-tuan, mohon tunggu sebentar, Nona Nakajima harus pergi dan bersiap, beliau akan datang nanti. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Mereka berempat memasuki ruangan yang disekat. Ruangan itu luasnya sekitar 30 meter persegi. Di dalamnya terdapat meja kayu panjang dan ornamen-ornamen kecil khas Sunrise Landese. Ruangan itu sungguh menawan. Liang tua, apakah kamu sering datang ke tempat ini? Setelah memasuki ruangan, Gao Zongyuan bertanya. Saya hanya berkunjung ke bawah dan belum pernah naik ke atas, kata Liang Jinming. Kebetulan kali ini aku tidak ada kegiatan, jadi kupikir aku akan datang dan melihatnya. Mengapa aku merasa seperti sedang mendengarkan musik di rumah bordil kuno saat berada di lingkungan ini, kata Lin Yi. Itulah suasana yang mereka inginkan, kata Liang Jinming. Kalau pria dan wanita tidak berhubungan seks, bukankah itu satu-satunya yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya akan mendengarkan musik dan kembali tidur. Beginilah cara bepergian yang benar. Itu masuk akal. Qin Han mengambil makanan di meja persegi kecil dan dengan santai berkata. Lin tua, kau berpengetahuan luas. Kau tahu apa itu klan Hiromichi? Apakah itu kelompok anjing husky bertato? Mereka bertiga tertawa. Ya, itu mereka. Aku tidak yakin. Sepertinya itu cabang Yamaguchi-gun. Mereka pasti punya kekuatan dan reputasi tertentu. Kalau tidak, orang-orang dari negeri matahari terbit itu tidak akan takut saat melihat mereka, kata Lin Yi. Tapi bagaimanapun aku melihatnya, aku merasa mereka agak bodoh. Lagi pula, pemimpin mereka sangat lemah. Dia bahkan dipukuli oleh kalian bertiga. Mereka bukan apa-apa. Sial, apa maksudmu? Apa kau meremehkan kami? Qin Han mengumpat. Sial, persetan dengannya. Liang Jinming dan Gao Zongyuan menerkam Lin Yi. Lin Yi tidak benar-benar melakukan apapun, atau mereka bertiga harus dikirim ke rumah sakit. Beberapa menit kemudian, terdengar langkah kaki di luar pintu, dan Lin Yi serta yang lainnya berhenti main-main. Pada saat yang sama, pintu geser kayu didorong terbuka, dan pemandangan berwarna-warni perlahan terbentang di depan mereka. Program macam apa ini? Pemandangan di depan mereka membuat mereka tercengang. Sangat berbeda dari yang mereka duga. Lin Yi berharap orang bernama Soko Nakajima ini akan merias wajahnya, berganti pakaian, dan menyanyikan beberapa lagu. Setelah itu, pertunjukan malam ini akan berakhir. Dia memang telah merapikan riasannya dan mengganti pakaiannya. Namun, dia juga telah berganti ke riasan sederhana dan berganti ke Chongsam Huaxian dengan belahan tinggi. Kulitnya sehangat batu giok, dan kakinya jenjang dan ramping. Setiap kerutan dahi dan senyumnya membuat orang-orang merasa seperti sedang memimpikannya ke Kekaisaran Tang. Pada saat ini, Soko Nakajima bukan satu-satunya yang berdiri di pintu. Di kedua sisinya berdiri dua wanita jangkung. Meskipun penampilan mereka sedikit berbeda, postur tubuh mereka jelas tidak buruk. Mereka berdua mengenakan congsam dan riasan tipis. Benar-benar mematikan. Operasi macam apa ini? Kenapa kau berubah seperti ini? Tanya Liang Jinming. Saya dengar dari Tuan bahwa beliau tidak terlalu menyukai budaya geisha di Sunrise Land. Untuk memuaskan Anda, kami berdiskusi dan mempersiapkan beberapa program lain. Kamu bisa bicara bahasa Huaxian. Saya bersedia. Soko Nakajima berkata dengan lembut. Dan saya juga bisa berbahasa Ingguon dan Faguon. Dengan begitu, saya bisa menerima sebagian besar tamu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa menjadi pelacur. Fondasinya juga mengesankan. Bolehkah kami masuk, Tuan? Tanya Soko Nakajima dengan lembut. Tentu saja. Kami hanya menunggumu. Setelah mendapat izin, Soko Nakajima dan 4 orang lainnya masuk dari luar. Pada saat yang sama, ada 2 personel layanan lain yang berpakaian seperti gadis kelinci, memegang alat musik 3 senar, seruling, pipa, dan alat musik lainnya, memasuki ruangan. Namun, setelah menyelesaikan masalah ini, gadis kelinci itu pergi. Setelah semuanya siap, Lin Yi pun memahami format pertunjukannya. Di tengah-tengah acara, Nakashima Soko dan salah satu gadis berpenampilan menawan minum dan bermain game bersama, sementara yang lainnya bertugas memainkan alat musik dan bernyanyi, menciptakan suasana yang menyerupai kedai teh tradisional. Soko Nakajima dan yang lainnya memakai riasan tipis dan mengenakan congsam, secara halus menutup jarak di antara mereka. Permainannya juga sangat menarik, tetapi semua orang tahu batas mereka dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Lin Yi merasa bahwa berdasarkan suasana saat ini, jika mereka membuat permintaan semacam ini, Soko Nakajima mungkin tidak akan menolaknya. Namun, mereka semua takut sakit dan tidak punya pikiran seperti itu. Mereka hanya ingin bersenang-senang. Nona Nakajima,
ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Setelah satu putaran permainan, Liang Jinming bertanya. Silakan, Tuan. Total 6 meja memilihmu tadi. Kenapa akhirnya kau memilihku? Tanya Liang Jinming sambil tersenyum. Apa kau begitu mengagumi sosokku yang gagah dan penampilanku yang agung hingga kau terkagum-kagum dengan aura dominasiku? Apa-apaan ini? Haha. Gao Zongyuan tertawa. Kalau saudara Lin bilang begitu, aku pasti percaya. Bisakah kamu berhenti main-main? Soko Nakajima melirik Lin Yi sekilas, wajahnya memerah. Ia menundukkan kepalanya pelan, terlalu malu untuk berkata apapun. Lin Yi menepuk bahu Liang Jinming dengan sungguh-sungguh. Penting untuk mengetahui batasanmu. Kau harus memiliki pemahaman yang jelas tentang dirimu sendiri. Kalian terlalu dangkal, kata Liang Jinming. Orang tampan itu semua sama saja. Kukira kalian semua orang berbudaya dan berbobot. Aku tidak menyangka kalian begitu dangkal. Kalian tidak pantas untukku. Kamu bisa pergi ke jalan sebelah dan melihat-lihat. Ada mamasan di sana. Wajah mereka penuh dengan cerita yang bisa menggali cerita di hatimu, kata Gao Zongyuan. Tapi sekarang, kurasa kau bisa mengalah pada saudara Lin. Gadis itu sudah menyatakan pendiriannya. Jangan terlalu bodoh. Liang Jinming bangkit dan duduk di samping, minum dan bermain game dengan gadis-gadis yang tersisa. Adapun Soko Nakajima, dia didorong di depan Lin Yi untuk menemaninya sendirian. Tuan Lin, apakah Anda suka menari? Saya bisa menari untuk Anda, kata Soko Nakajima lembut. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Aku berbeda dari orang-orang tua mesum itu. Minum saja bersamaku. Baiklah. Soko Nakajima dengan lembut mengangkat gelasnya dan menuangkan sake untuk Lin Yi. Matanya dipenuhi senyum bak bunga persik saat ia menghabiskan sake itu dengan tenang. Lin Yi memainkan gelas anggur di tangannya dengan ekspresi tenang. Akhirnya, ia menyesapnya. Sudah malam. Kita akhiri saja. Kata-kata Lin Yi menghentikan suasana yang canggung. Qin Han melihat arlojinya. Sudah lewat jam 11. Waktunya pulang. Baiklah, ayo mundur. Gao Zongyuan meregangkan badan. Aku rasa Yuan-Yuan dan yang lainnya akan segera kembali. Beberapa dari mereka berdiri dan bersiap untuk pergi. Soko Nakajima dan yang lainnya juga berdiri untuk melepas mereka. Tuan Lin, saya harap ada kesempatan di masa depan untuk memainkan sitar untuk Anda dan menyajikan anggur untuk Anda. Bab 1167. Hubungan yang rumit. Qin Han dan yang lainnya menatap Lin Yi dengan penuh minat. Pada saat yang sama, mereka menggertakkan gigi karena cemburu. Baru beberapa menit mereka bertemu, dan dia sudah menjadi sasaran pelacur itu. Orang-orang seperti ini seharusnya ditenggelamkan di kandang babi sebagai peringatan bagi yang lain. Baiklah, aku akan datang dan mendukungmu saat aku punya waktu. Tuan Lin pergi terburu-buru hari ini. Saya yakin saya tidak menghibur Anda dengan baik. Ketika Anda datang lagi nanti, saya akan membuat Tuan Lin kembali dengan puas. Anda sangat perhatian. Pelayanannya sangat baik. Semoga bisnis Anda sukses, penghasilan melimpah, dan pelanggan tetap. Setelah itu, mereka berempat meninggalkan bengkel. Jalanan masih ramai. Di beberapa sudut terpencil, mereka bahkan bisa mendengar musik yang merdu. Ini juga membuktikan reputasi Kabukiko. Di depan jendela di lantai 2, Soko Nakajima diam-diam menutup jendela dan berjalan ke atas sambil memperhatikan Lin Yi dan yang lainnya naik taksi. Dibandingkan dengan lantai 2, lantai 3 jauh lebih tenang. Langkah kaki Soko Nakajima sangat ringan. Ia berjalan di lantai kayu tanpa suara. Akhirnya, Soko Nakajima berdiri di depan pintu paling dalam dan mengetuknya pelan. Pintu terbuka, menampakkan seorang pria dengan tulang pipi menonjol. Soko Nakajima membungkuk sedikit dan melangkah masuk. Di dalam rumah, seorang lelaki tua kurus kering duduk di meja persegi kecil, menyeruput teh. Lin Yi juga mengenal orang ini. Dia adalah wakil komandan lembaga penelitian obat, Yushi Mitsui. Meskipun ia memiliki banyak wewenang di klan Mitsui, ia bukanlah tokoh inti. Jadi, bertahun-tahun yang lalu, Yushi Mitsui sudah mulai membuat perencanaan di Yamaguchi Gumi. Di satu sisi, ia menampilkan dirinya sebagai ilmuwan farmasi, sambil diam-diam memperluas pengaruhnya. Baru ketika cucunya meninggal di Huaxia, rencana Yushi Mitsui terganggu, dan dia mengambil tindakan. Kepergian Yushi Mitsui memberikan pukulan besar bagi keluarga Mitsui. Yushi Mitsui bertanggung jawab atas laboratorium biologi milik keluarga Mitsui. Tanpa dia, efeknya akan serupa dengan proyek mesin fotolitografi Lin Yi tanpa Shen Tianzuo. Yushi Mitsui adalah orang pertama yang memperhatikan perjalanan Lin Yi ke Sunrise Land. Kaya Mitsui bukanlah orang yang mengatur hotel dan akomodasi. Meskipun dia sangat menyukai Lin Yi, tetapi tidak sampai pada tingkat di mana dia akan seteliti ini. Apa pendapatmu tentang dia? Tanya Yushi Mitsui lembut.
Aku tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihat tembus pandangnya. Mitsui terdiam sejenak. Apa tidak ada kemajuan sama sekali? Awalnya memang ada, dan saya sempat minum dengannya. Tapi, sebelum saya sempat mendekat, dia sudah berdiri dan pergi. Ekspresi Mitsui sedikit membeku, dan bahkan udara di ruangan itu membeku. Apakah dia menyadarinya, atau itu hanya kebetulan? Aku tidak tahu. Bang! Mitsui mengangkat cangkir tehnya dan memecahkannya di kepala Soko Nakajima. Tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak berani menghindar. Ada noda merah di dahinya yang halus. Teh mengalir di wajahnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Namun, Soko Nakajima tidak bergerak. Ia menahan rasa sakit dan tidak berani bersuara. Dia berbeda dari yang lain, bisik Soko Nakajima. Dia tampaknya tidak tertarik padaku, tidak seperti pria lainnya. Mitsui mengerutkan kening. Apa menurutmu aku akan memaafkan kesalahanmu dengan mengatakan ini? Saya tidak berani. Kalau masalah sekecil itu tidak bisa diselesaikan, enyahlah. Baik, bos. Soko Nakajima meninggalkan ruangan dengan tenang. Seluruh ruangan dipenuhi aura menyeramkan. Bos, ini mungkin kebetulan, kata pengemudi, Kenji Takayama. Kemampuan Nakajima jelas terlihat oleh semua orang di organisasi. Lagi pula, orang bernama Lin Yi itu memang memiliki kemampuan luar biasa. Mustahil baginya untuk tergoda oleh seorang wanita. Aku tahu, kata Mitsui. Meskipun ia tidak banyak berinteraksi dengan Lin Yi, sebagai koin perak tua yang telah hidup selama beberapa dekade, kemampuan Mitsui untuk membaca orang jauh melebihi orang biasa. Karena itu, dia sudah lama percaya bahwa Lin Yi bukanlah orang yang sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan begitu berhati-hati. Namun, Soko Nakajima adalah inti dari seluruh rencana. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Yi, akan sangat sulit bagi rencana selanjutnya untuk bisa berjalan. Saya akan memberitahu dia apa yang harus dilakukan selanjutnya, kata Kenji Takayama. Lin Yi bukan orang biasa. Kurasa dia tidak kalah dari Mitsui, jadi kita harus lebih berhati-hati. Kalau dia sampai menyadari sesuatu, nanti malah jadi masalah, kata Mitsui. Baik, bos, kata Kenji Takayama. Namun, saya rasa dengan pesona Nakajima, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menarik perhatian Lin Yi. Hanya saja dia kekurangan waktu, jadi dia kurang efektif. Mitsui mengangguk. Soal serum gen, keluarga Mitsui dan aku hanya punya setengah dari teknologi intinya, jadi kau harus mengawasi Lin Yi dengan ketat. Kalau dia mau bekerja sama dengan Mitsui, bunuh dia segera. Kalau kita tidak bisa mendapatkannya, kita juga tidak boleh membiarkan orang lain mendapatkannya. Baik, bos. Saya akan mengurusnya. Bagaimana situasi di Black Gold Corporation? Apa mereka bilang kapan mereka akan datang? Tanya Mitsui. Tim mereka akan tiba di Bandara Toyo besok sore, tetapi waktu pasti transaksinya belum dikonfirmasi. Mereka bilang ingin mempertimbangkan kembali, kata Kenji Takayama. Karena kejadian terakhir kali, orang-orang ini sudah berjaga-jaga, jadi mereka semua sangat berhati-hati. Ini semua masalah sepele, ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih kepada mereka, kata Mitsui. Kalau bukan karena transaksi sebelumnya yang salah, Black Gold Corporation tidak akan berubah pikiran untuk bekerja sama dengan saya. Ini kesempatan bagi kita. Ya, itu benar. Awasi terus kesepakatan dengan Black Gold Corporation. Ini langkah pertama dari rencana kita. Kita tidak boleh membuat kesalahan, kata Mitsui. Begitu juga Mitsui. Kita tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa orang-orang dari Black Gold Corporation ada di sini. Kalau tidak, dia akan merusak rencana kita. Dimengerti, bos. Pergi. Kamu tidak dibutuhkan lagi di sini. Kenji Takayama membungkuk, lalu menutup pintu dan keluar dari ruangan. Ketika Lin Yi dan yang lainnya kembali ke hotel, mereka menyadari bahwa Ji Qingyan dan dua orang lainnya telah kembali. Mereka membeli banyak barang, tetapi kebanyakan adalah aksesori. Barang-barang itu sangat eksotis. Kalian pergi berbelanja malam ini. Apalagi yang akan kita lakukan? Tanya He Yuan. Kau tidak berpikir kita pergi ke klub tari telanjang untuk menonton adik-adikku berdansa, kan? Sial, tebakannya benar sekali. Petik 1. Ayo, ayo, ayo. Lihat jepit rambut yang kubeli ini. Kelihatannya bagus, iya. Ji Qingyan berkata sambil memegang jepit rambut yang dihiasi kristal biru. Lumayan. Kulitmu jadi lebih cerah setelah pakai ini. Selera estetikamu sungguh bagus. Jangan pamer jepit rambutmu. Kamu juga belum beli gaun, kan? Cepat tunjukkan padanya. Bab 1168. Tidur di kamar terpisah demi kebaikanku sendiri. Kamu juga membelinya. Situasi kita berbeda.
Gao tua tidak suka barang-barang ini, jadi aku membelinya untuk bersenang-senang. Apa yang kamu beli? Lin Yi dan Gao Zongyuan bertanya berbarengan. Dengan itu, Ji Qingyan mengambil barang-barang yang dibelinya dan membawa Lin Yi kembali ke kamarnya. Tidak apa-apa asalkan mereka mengetahuinya, tetapi mereka tidak bisa membiarkan orang luar melihatnya. Setelah ditarik kembali ke kamar oleh Ji Qingyan, Lin Yi bertanya sambil tersenyum. Kamu beli apa? Kenapa kamu misterius sekali? Dia mengedipkan matanya yang besar dan indah. Coba tebak. Kamu membeli rok mini, kata Lin Yi. Menurutku itu bukan gayamu. Tentu saja tidak. Aku terlalu malu memakai rok yang terlalu pendek. Dengan itu, Ji Qingyan bergerak mendekati Lin Yi dan berbisik. Meskipun aku tidak membeli rok mini, roknya juga tidak terlalu panjang. Mata Lin Yi berbinar. Karena Ji Qingyan mengatakan hal seperti ini, dia langsung mengerti bahwa masalah ini istimewa. Lalu apa yang kau tunggu? Tunjukkan padaku. Jangan khawatir, tunggu aku. Dengan gembira, Ji Qingyan membawa tasnya ke dalam ruangan. Lin Yi menunggu lebih dari 20 menit sebelum dia keluar dari kamar tidur. Mata Lin Yi terbelalak saat melihat Ji Qingyan yang baru. Dia benar-benar membeli seragam JK. Seragamnya sendiri tidak mencolok. Hanya kemeja putih dan rok kotak-kotak biru muda, tetapi Ji Qingyan terlihat berbeda. Ia mengenakan stoking hitam selutut di betisnya yang indah. Bahkan rambut hitam panjangnya diikat ekor kuda. Ditambah dengan pegunungan yang menjulang di depannya, pakaiannya tampak murni dan menggoda. Bagaimana, apakah terlihat bagus? Ji Qingyan mengangkat ujung gaunnya. Kami bertiga masing-masing membeli satu set. Menurutku gaun ini terlihat cukup bagus. Tidak buruk, sangat bagus. Lin Yi merasa Ji Qingyan tampak sedikit seperti mahasiswi masa kini dengan pakaian ini. Namun, jika Tianyan yang memakainya, dia akan dipenuhi dengan nafsu yang lebih besar. Bagaimanapun, sosoknya bahkan lebih menggerakkan daripada Ji Qingyan. Ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Sedangkan He Yuan, dia paling-paling hanya seorang siswa SD dengan seragam JK ini. Tak perlu disebut-sebut lagi. Ji Qingyan terkikik, dan kedua matanya yang indah menyipit membentuk bulan sabit, seakan-akan bersinar dengan cahaya bintang. Menurutku juga cukup bagus, aku belum pernah memakai gaun seperti ini sejak lulus SMA, aku merasa seperti menjadi beberapa tahun lebih muda. Ji Qingyan menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Sebenarnya, desainnya lumayan. Hanya saja gaunnya agak pendek. Kalau tidak, aku bisa memakainya saat pergi keluar besok. Makanya, kamu tinggal saja di hotel dan pakai baju ini untukku. Jangan coba-coba memakainya di luar. Ya. Roknya terlalu pendek, jadi mungkin aku bisa terekspos, kata Ji Qingyan. Anggap saja itu sebagai keuntungan eksklusif untuk Anda. Setelah itu, dia mengambil pijamannya dari koper dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Paruh pertama malam itu, mereka berdua tertidur dalam pelukan satu sama lain. Pada paruh kedua malam itu, Lin Yi ditendang ke tanah. Lin Yi, yang telah ditendang dari tempat tidur, memutuskan untuk tidak tidur lagi. Ia pergi ke ruang tamu sendirian dan berdiri di depan jendela Prancis. Tujuan utama perjalanan ke Sunrise Land ini adalah untuk berhubungan dengan Kaie Mitsui. Namun, tetap saja tidak ada kabar sama sekali. Ini bukan pertanda baik. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu. Perasaan ini membuat Lin Yi sangat tidak nyaman. Keesokan paginya, ketika Ji Qingyan bangun, dia terkejut mendapati Lin Yi duduk di sofa sambil bermain dengan ponselnya. Kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Waktu kita di rumah, aku selalu yang bangun duluan. Lin Yi mengangkat kepalanya dan melirik Ji Qingyan. Kamu masih berani bertanya? Kenapa aku tidak penasaran? Kamu akan melihatnya sendiri. Lin Yi menyerahkan telepon itu. Saat melihat konten di ponselnya, wajah Ji Qingyan langsung memerah. Postur tidurnya sungguh tidak elegan. Apakah satu memakan terlalu banyak tempat? Bagaimana menurutmu, kata Lin Yi. Biasanya kamu terlihat lemah dan lembek, tapi aku tak menyangka kamu sekuat ini. Kamu menendangku dari tempat tidur. Dia menggaruk kepalanya malu-malu. Aku tidak sengaja. Kau tahu aku tidak sadarkan diri saat tidur. Sekarang aku mengerti bahwa kami biasanya tidur di kamar terpisah demi kebaikanku sendiri. Iya, baiklah. Aku pasti akan memperhatikannya nanti. Ji Qingyan berjalan mendekat sambil tersenyum dan mencium pipi Lin Yi. Aku akan menyegarkan diri dulu, lalu kita bisa makan bersama. Mereka terus mengirimiku pesan sejak tadi. Baiklah, cepat pergi. Sekitar 20 menit kemudian, Ji Qingyan selesai mencuci piring dan bertemu dengan He Yuan dan yang lainnya di lantai 2 hotel. Namun, Qin Han tidak bersama rombongan karena ia tidak datang hanya untuk bermain.
Ia masih ada urusan, jadi ia pergi pagi-pagi sekali. Karena lebih dari separuh kamar hotel dipesan oleh Ling Yun Group, Lin Yi menanggapi banyak karyawan yang datang menyapanya saat mereka sedang makan. Ia sama sekali tidak berpura-pura. Apa rencanamu hari ini? Tanya Liang Jinming saat makan malam. Ayo kita ke kuil Asakusa. Kudengar pemandangan di sana cukup bagus. Kebanyakan orang yang datang ke Sunrise Land untuk liburan pasti akan ke sana. Lalu, kami bertiga berencana berbelanja di Gita sore nanti. Kalian bisa ikut kami, kata He Yuan. Aku tidak mau repot-repot berbelanja. Ini tidak cocok untukku, kata Liang Jinming. Kalau cuma belanja, aku juga nggak akan ikut. Lagi pula, ada yang menemani, kata Gao Zongyuan. Kalau begitu, semuanya beres. Kita akan pergi ke kuil Asakusa besok pagi dan berpisah di sore hari. Seharusnya tidak masalah, kan? Oke. Setelah makan malam, pihak hotel memanggil sopir khusus untuk menjemput mereka. Cara ini juga memudahkan semua orang untuk bepergian bersama. Kuil Asakusa tidak besar dan memiliki banyak kegiatan dan budaya yang unik di Sunrise Land. Alasan utama mengapa tempat ini menjadi tempat wisata terkenal adalah karena gratis. Sekalipun ada sesuatu yang buruk tentang tempat ini, tak seorang pun akan mengatakan apapun. Tidak perlu pilih-pilih kalau gratis. Kalau ada manfaatnya juga, mereka pasti akan sangat diuntungkan dari perjalanan itu. Pintu masuk kuil Asakusa juga disebut gerbang guntur. Setelah melewati tempat ini, seseorang akan resmi melangkah ke area yang indah ini. Karena saat itu sedang musim puncak turis, banyak sekali orang yang datang ke sini, sehingga turnya agak berantakan. Banyak orang di mana-mana, dan kurang menyenangkan untuk dijelajahi. Ada penjaga di depan. Ayo kita lihat, kata He Yuan sambil memegang lengan Gao Zongyuan. Yang disebut garda kekaisaran itu semacam jimat keselamatan. Mereka yang datang ke sini akan membeli satu untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Ketiga pria itu tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, tetapi ketiga wanita menganggapnya menyenangkan. Selain membeli satu untuk diri mereka sendiri, Ji Qingyan dan He Yuan juga membeli satu untuk Lin Yi dan Gao Zongyuan. Liang Jinming, di sisi lain, tanpa malu-malu meminta satu pada Tian Yan. Meskipun Liang Jinming tidak percaya pada hal ini, dia harus memiliki apa yang dimiliki orang lain. Tempat ini sepertinya tidak terlalu menarik. Setelah berjalan-jalan, Gao Zongyuan mengeluh, hanya ada orang di sini. Lin Yi dan Liang Jinming merasakan hal yang sama, tetapi ramen yang dijual di dekatnya cukup lezat. Setelah berjalan-jalan di sekitar kuil Asakusa, mereka berenam berpisah. Ji Qingyan dan dua orang lainnya pergi berbelanja di Gita sementara Lin Yi dan dua orang lainnya ditinggalkan di pinggir jalan. Ini siang bolong, jadi bukankah kita bertiga harus mencari sesuatu untuk dilakukan, kata Gao Zongyuan. Saudara Qin benar-benar ingin pergi ke Akihabara. Bagaimana kalau kita ke sana dan melihatnya, kata Liang Jinming. Akihabara, gumam Lin Yi, tempat berkumpulnya otaku itu. Bab 1169. Pria lurus seperti dewa. Sopir segera menjemput mereka bertiga ke Akihabara. Dulu, Lin Yi hanya mendengar bahwa ini adalah surganya para otaku, tetapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Akan tetapi, dia menyadari bahwa pikirannya sebelumnya pastilah sepihak. Tingkat kemakmuran di sini melampaui imajinasinya. Listrik, digital, peripheral, cosplay. Selama dia bisa memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan dunia 2D, dia bisa menemukannya di sini. Tentu saja, ada juga pelayan yang mengundang Anda untuk mengunjungi kafe mereka, yang membuat Anda merasa sangat dihargai. Kak Lin, Pak Tua Gao, menurutku pakaian pelayan ini cukup bagus. Kalian berdua tidak mau beli beberapa set, tanya Liang Jinming santai. Gaya ini tidak cocok untukku. Kak Lin, kamu sok lagi. Kita sudah saling kenal lama. Kamu pikir aku tidak tahu kesukaanmu? Maksudku, gaya serius seperti ini tidak cocok untukku. Aku sudah tahu itu. Konon, pria tetap berjiwa muda hingga ajal menjemput, dan deskripsi ini sangat cocok bagi Lin Yi dan dua orang lainnya. Meskipun ia hanya berpikir akan berjalan-jalan, ia tetap membeli banyak barang setelah berbelanja sebentar. Barang dagangan One Piece, Naruto, dan Eva semuanya ludes terjual. Setelah melemparkan barang-barang yang mereka beli ke dalam mobil, mereka bertiga tiba di sebuah kafe pembantu di bawah pimpinan Liang Jinming yang mencolok. Semua pelayan di toko itu mengenakan pakaian pelayan. Rok mereka begitu pendek hingga mencapai paha, sementara pemandangan rahasia itu samar-samar terlihat. Tepat saat mereka bertiga tengah mengobrol dan menunggu kopi, tiba-tiba mereka mendengar teriakan. Mereka menoleh dan menyadari seorang wanita yang membawa tas kanvas telah terjatuh ke tanah. Apakah itu dia? Awalnya, mereka bertiga tidak terlalu memperhatikannya.
Namun, setelah mengamati lebih dekat, mereka menyadari bahwa gadis yang terbanting ke tanah itu sebenarnya adalah Soko Nakajima, yang mereka temui kemarin. Soko Nakajima saat ini berpakaian berbeda dari kemarin. Ia mengenakan celana jin biru, sepatu kanvas putih, dan kaos katun merah muda-muda. Ditambah dengan tas kanvas bergambar karakter kartun, penampilannya hampir tak bisa dibedakan dari geisha kemarin. Perasaan ini berbeda dari saat Ji Qingyan berganti ke seragam JK. Meskipun Ji Qingyan mengenakan seragam kawaii JK, dia tetap memancarkan aura wanita dewasa. Setiap gerakannya tenang dan elegan. Namun, Soko Nakajima berbeda. Ia memberi kesan kepada orang-orang bahwa ia memang selalu seperti ini. Pekerjaan sebagai geisha hanyalah sekadar pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Ini terlalu kebetulan. Aku baru saja mendengarnya menyanyikan sebuah lagu kecil kemarin, dan kita bertemu dengannya lagi hari ini, kata Liang Jinming. Ini mungkin takdir, kata Gao Zongyuan. Kak Lin, sudah waktunya kau bertindak. Cepat pergi. Kami tidak akan memberitahu kakak ipar. Sebelum Lin Yi bisa melakukan apapun, dia didorong keluar oleh Gao Zongyuan dan Liang Jinming. Tuan Lin. Melihat Lin Yi tiba-tiba muncul di hadapannya, Soko Nakajima sedikit terkejut. Lagi pula, mereka baru saja bertemu kemarin. Apakah semuanya baik-baik saja? Pada titik ini, Lin Yi tidak punya pilihan selain menyelesaikan aksinya dan mengulurkan tangannya. Ya, aku baik-baik saja. Wajah Soko Nakajima sedikit memerah. Ia mengulurkan tangannya karena malu, dan Lin Yi membantunya berdiri. Baguslah kamu baik-baik saja. Ya, bisik Soko Nakajima. Lain kali, hati-hati di jalan, kata pria yang menabrak Soko Nakajima, kalau kau menyakiti pacarku, aku takkan membiarkanmu pergi. Hah. Lin Yi menatap pria yang berbicara. Pria itu berusia 20-an, mengenakan celana pendek dan sandal. Ia memegang erat merchandise Hatsune Miku di tangannya, seolah-olah sedang menjaga istrinya. Lin Yi hendak mengacungkan jempol pada pria ini. Bagaimanapun, Soko Nakajima tetaplah cantik. Dalam situasi seperti itu, berani-beraninya dia memarahinya. Terlebih lagi, dia bahkan memanggil Hatsune Miku sebagai pacarnya. Adegan yang tidak selaras ini mengingatkan Lin Yi pada sebuah lelucon. Semut berkata kepada gajah, aku mengandung anakmu. Kamu bertanggung jawab atasku. Petik 1. Gajah berkata kepada semut, ayo kita lakukan lagi. Setelah itu semut itu ketakutan setengah mati. Aku minta maaf. Soko Nakajima membungkuk dalam-dalam dan diam-diam berdiri di belakang Lin Yi. Untungnya, pacarku baik-baik saja. Kalau tidak, aku pasti akan memberimu pelajaran. Setelah mengancamnya, otakku itu pergi bersama pacarnya. Lin Yi sakit kepala. Orang ini benar-benar gila. Terima kasih, Tuan Lin. Soko Nakajima membungkuk. Itu masalah kecil. Lin Yi mempersilakannya duduk. Kamu juga penggemar anime? Tidak. Adikku sangat suka makanan ini. Dia juga suka makan kue di sini, jadi aku datang untuk membelikannya sepotong. Setelah itu, Soko Nakajima melambaikan kotak kecil di tangannya. Aku akan mengembalikannya nanti. Kotak kue itu sangat kecil. Lin Yi melihatnya dan merasa kue di dalamnya mungkin tidak sebesar pangsit. Dengan penghasilanmu, kamu seharusnya sangat kaya. Kenapa kamu hanya membeli sedikit? Hal inilah yang membuat Lin Yi dan dua orang lainnya penasaran. Dengan pakaiannya saat ini, ia bahkan tidak sebanding dengan kelas pekerja di negara ini, dan tidak sesuai dengan statusnya sebagai geisha. Lagi pula, paket makanan yang dia pesan kemarin harganya sudah lebih dari 50.000 yuan. Soko Nakajima menundukkan kepalanya, menyisir rambutnya, dan berbisik. Banyak uang yang diambil oleh bos, saya masih harus membayar utang keluarga dengan uang yang saya hasilkan, jadi saya harus menggunakannya dengan hemat. Liang Jinming dan Gao Zongyuan saling memandang. Dia merasa bahwa ini adalah naskah yang dirancang pribadi untuk Lin Yi. Kisah seorang pria tampan dan kaya yang secara tak terduga bertemu dengan seorang geisha pelacur, menyelamatkannya dari profesinya, dan akhirnya jatuh cinta padanya. Itu cukup sulit. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia selalu tahu kapan harus berhenti. Tidak sulit, aku sudah terbiasa. Soko Nakajima menyisir rambutnya dan berkata dengan lembut. Tuan Lin, apakah Anda bertemu orang lain? Kalau tidak keberatan, saya bisa mengajak Anda berkeliling. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Berbelanja bukanlah cara yang bagus untuk menunjukkan rasa terima kasih. Liang Jinming tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kamu memberikan sesuatu yang lebih berarti sebagai tanda terima kasih? Soko Nakajima tersipu dan menundukkan kepalanya karena malu. Aku bisa mentraktirmu makan malam. Apakah kamu punya uang? Gao Zongyuan bertanya sambil tersenyum. Aku bisa, kata Soko Nakajima,
tapi aku juga bisa masak. Masakanku enak. Kamu bisa main ke rumahku. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahmu bersama? Ya, apakah saya senang mengundang Anda? Liang Jinming dan Gao Zongyuan saling berpandangan. Meskipun ia telah mengundang mereka bertiga, mereka tahu bahwa mereka tidak diinginkan. Dia jelas tergila-gila dan diam-diam jatuh cinta pada Lin Yi, jadi mereka harus bersikap bijaksana. Mereka tidak bisa terlibat. Kring kring kring. Saat mereka berdua sedang menunggu Lin Yi berbicara, mereka mendengar teleponnya berdering. Sambil mengeluarkan ponselnya, Lin Yi berasumsi itu adalah panggilan dari Ji Qingyan. Yang mengejutkannya, ternyata itu adalah Kaye Mitsui. Dalam sekejap, jantung Lin Yi berdetak lebih cepat, tetapi segera menjadi tenang. Pada saat ini, dia tidak bisa gugup. Kamu datang ke Sunrise Land. Bab 1170. Saat dia membuka mulutnya. Seperti yang diharapkan, Kaye Mitsui tidak akan pernah mengecewakan. Dia khawatir dia tidak akan menghubunginya, tetapi dia tidak menyangka dia akan menelepon saat ini. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Apakah kamu masih ingat bahwa Sumitomo Bank, anak perusahaan keluarga kita, menginvestasikan sejumlah uang ke perusahaanmu beberapa waktu lalu? Setelah mendengar kata-kata Kaye Mitsui, Lin Yi teringat masalah ini. Tampaknya mereka memang telah menginvestasikan 40 juta dolar, dan dia telah menggunakannya pada Tonghua Electronics. Apa hubungannya dengan itu? Keluarga itu sedang memeriksa investasi tahun lalu. Saya bosan, jadi saya memeriksa untuk melihat apa yang sedang Anda lakukan. Saya menyadari bahwa perusahaan Anda telah mengeluarkan pengumuman bahwa mereka akan pergi ke Tokyo untuk tour grup, jadi saya menelepon Anda. Kata-kata Kaye Mitsui membuat Lin Yi mengerti sesuatu. Kaye Mitsui bukanlah orang yang merencanakan insiden di hotel itu. Itu hanya kebetulan. Masalah ini diputuskan oleh para eksekutif perusahaan lainnya, saya tidak ada urusan, dan saya hanya mengikuti mereka ke sini. Apakah kamu membawa pacarmu? Tanya Kaye Mitsui sambil tersenyum. Tentu saja. Tidak masalah, wanita tidak akan pernah menjadi batu sandungan bagi pria yang sukses. Kata Kaye Mitsui. Apakah kamu punya waktu sekarang? Karena kamu di Tokyo, setidaknya beri aku kesempatan untuk menerimamu. Terlalu merepotkan. Aku di sini cuma jalan-jalan. Lagi pula aku bukan orang penting. Lupakan soal menerimaku. Lin Yi telah menguasai trik bermain sulit didapat. Namun, jika orang yang ada di hadapannya bukan Kaye Mitsui, dia tidak akan seperti ini. Jangan khawatir. Kecuali kalau pacarmu sedang bersamamu. Kalau begitu, aku tidak akan berani mencarimu. Aku tidak mau kamu bertengkar dengan pacarmu gara-gara aku. Kamu di mana? Aku akan mencarimu. Kaye Mitsui berbeda dari perempuan lain. Trik bermain keras tidak bisa diulang-ulang. Jika dia menolak lagi, dia mungkin tidak akan mengundangnya lagi. Kamu di mana? Hotel Oman. Hah? Kok kamu tahu kita tinggal di sana? Ini negeri matahari terbit. Kau tak bisa menyembunyikan hal sekecil itu dariku. Lin Yi tersenyum. Aku di Akihabara. Ada kafe pelayan di sini. Apa kau tertarik dengan hal-hal seperti itu? Seharusnya ini dimainkan oleh para otaku yang payah itu, kan? Kata otaku yang tidak berguna, sungguh memiliki daya tarik yang berbeda ketika diucapkan. Meskipun budaya negara ini berbeda, ada banyak kesamaan yang kita miliki. Kaye Mitsui tersenyum dan berkata, dengan statusmu, kalau kamu memang tertarik dengan hal-hal seperti itu, mungkin banyak perempuan yang akan berinisiatif datang mengetuk pintumu. Tentu saja, aku salah satunya. Kalau begitu cepatlah datang, aku menunggumu di sini. Baiklah, 111 datang mencarimu sekarang. Setelah mengobrol dengan Kaye Mitsui sebentar, Lin Yi menutup telepon. Saudara Lin, ada apa? Tanya Gao Zongyuan. Aku akan keluar sebentar, tapi aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Telepon Kintuan nanti dan suruh dia tetap di luar dan jangan kembali. Kalau Ji Qingyan tanya aku kemana saja, bilang padanya kalau kita berdua sedang bersama. Saat kau membuka mulutmu, kau benar-benar menunjukkan betapa bajingannya dirimu. Saya tidak punya pilihan. Saya harus mempertimbangkan semuanya secara detail. Kalau tidak, bagaimana saya bisa bertahan hidup? Tuan Liang, Tuan Gao, mau mampir? Saya bisa memasak untuk kalian di rumah, tanya Soko Nakajima. Kak Lin tidak akan pergi. Tidak ada gunanya kita berdua pergi. Kita bicarakan ini nanti saja. Lagi pula, kita tidak banyak membantu. Kau tidak perlu terlalu sopan. Oke. Soko Nakajima mengangguk dan mengeluarkan buku catatan dari tasnya. Ia merobek selembar kertas dan menuliskan nomor teleponnya di sana. Tuan Lin, ini nomor saya. Kalau Anda ingin pergi ke toko untuk bersenang-senang, silakan hubungi saya.
Saya bisa mengantar Anda ke lantai 2 sendirian. Itu perawatan yang bagus. Ya, tapi kamu tetap harus mengeluarkan uangnya. Aku tidak berhak memberikannya gratis, kata Shoko Nakajima malu-malu. Tidak masalah. Kami kekurangan segalanya, tapi kami tidak kekurangan uang. Kami tidak akan meremehkanmu. Semoga kamu tidak marah. Tidak. Tak lama kemudian, kopi yang mereka pesan pun tersaji dan mereka bersiap untuk pergi bersama. Meskipun Shoko Nakajima sudah bergabung di tengah jalan, mereka berempat merasa tidak apa-apa dan tidak merasa canggung. Bahkan, mereka sudah saling mengenal. Lin Yi menyadari bahwa memang ada sesuatu yang berbeda pada gadis-gadis dari Sunrise Land. Mereka sangat ringan dan lembut, bahkan sedikit rendah hati. Lin Yi berpikir dalam hati, bahkan saat Li Chuan ada di depannya, dia belum pernah merasakan hal ini. Sekitar setengah jam kemudian, teleponnya berdering. Ternyata itu panggilan dari Kaye Mitsui. Saya sudah di luar gerbang dengan Mercedes Maybach hitam. Nanti kamu lihat saya kalau sudah keluar. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon. Aku pergi dulu, aku tidak peduli apa yang kalian berdua lakukan selanjutnya. Kamu adalah contoh klasik seorang pria dengan seorang wanita, tapi tidak punya moral. Setelah mengobrol sebentar, mereka berempat keluar dari kedai kopi. Kaye. Mobil Mitsui diparkir di pintu masuk, dan itu sangat menarik perhatian. Pakaian Kaye Mitsui sangat berbeda dari biasanya. Mengenakan gaun putih dengan rambut panjang tergerai, ia mengenakan kalung berlian Tiffany yang menghiasi leher anggunnya, bagai angin sepoi-sepoi di bawah cahaya terang. Apakah dia gadis baru? Kaye Mitsui menatap keluar jendela ke arah Shoko Nakajima dan berkata, "Ya, aku bertemu dengannya di pertunjukan geisha kemarin. Aku datang berbelanja hari ini dan kebetulan bertemu dengannya lagi. Pertunjukan geisha. Apakah budaya negeri matahari terbit itu eksotis bagimu?" goda Kaye Mitsui. Bayanganmu tiba-tiba menghilang di pikiranku. Aku cuma ke toko buat dengerin lagu-lagu. Kenapa ini malah merusak citra pribadiku? Karena gadis dari tempat seperti itu tidak pantas untukmu. Kata Kaye Mitsui, kalau kau datang ke sini dan mencari gadis lain sebelum menyentuhku dulu, aku akan sangat sedih. Baiklah, aku berjanji padamu. Kalau bisa, aku pasti akan tidur denganmu dulu. Ini janji terbaik yang kuterima tahun ini. Kaye Mitsui tersenyum dan berkata, setelah kembali ke negeri matahari terbit, aku menyadari sesuatu. Sebenarnya, senang berteman denganmu. Kau orang yang sangat cerdas. Kau menepati janjimu. Kurasa, berbisnis sekaligus tidur denganmu adalah hal yang luar biasa. Selama kau tidak punya niat buruk padaku lagi, kita akan tetap berteman baik. Kalau bisa, aku juga tidak ingin melakukan ini, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin tinggi kita melangkah, semakin kita tidak bisa mengendalikan diri. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kaye Mitsui tersenyum dan berkata, tapi aku bisa menjamin bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggumu tentang hal ini di masa mendatang. Begitulah adanya. Lin Yi bersandar di kursinya. Kalau kamu punya waktu, sekalian saja selidiki orang yang menyerangmu. Masalah ini lebih penting. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.